kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Meni Nugroho di TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah kami sajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Rabu 27 April 2022. Koperasi Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar acara Bazar Sembako Murah Ramadan. Bazar ini menyediakan 4.000 paket sembako murah bagi pekerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengapresiasi Bazar Ramadan Sembako Murah yang diadakan oleh Korpri dan Koperasi Sekretariat Jenderal DPR RI difasilitasi oleh ID Food. Di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Korpri dan Koperasi Sekretariat Jenderal DPR menggelar acara Bazar Sembako Murah Ramadan. Bekerjasama dengan ID Food, BUMN Holding di bidang pangan, bazar ini menyediakan 4.000 paket sembako murah seharga Rp110.000. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengapresiasi adanya Bazar Sembako Murah Ramadan ini. Indra berpendapat bazar ini memberikan kemudahan bagi pegawai di lingkungan DPR RI untuk mendapatkan sembako murah. Ya tentu kita akan jajaki lagi ke depan dengan ID Food untuk kerjasama Sekretariat Jenderal DPR, Korpri dengan ID Food barangkali ke depan untuk memudahkan akses pangan bagi pegawai-pegawai yang di sini jumlahnya ribuan orang. Bisa dilakukan kerjasama agar semua dapat akses kayak gini minyak goreng dengan stok yang cukup, gula stok cukup dengan harga yang terjangkau. Saya kira ini akan terus kita kembangkan kerjasama semacam ini. Bahkan juga untuk makanan-makanan segar seperti ikan, daging, dan lain-lain produk olahan itu mereka juga menyediakan dengan harga yang sangat ekonomis tentunya. Selain menyediakan 4.000 paket sembako murah seharga Rp110.000, hasil penjualan paket sembako murah ini akan disisihkan untuk diberikan kepada panti asuhan ataupun pegawai di lingkungan DPR RI yang membutuhkan. Ken dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Setelah sukses dengan penyelenggaraan pertemuan parlemen tingkat dunia atau IPU ke-144 pada Maret lalu, kali ini DPR RI bersiap menjadi tuan rumah P20 yang juga dihadiri para pemimpin parlemen dari seluruh dunia. Menjelang perhelatan P20 atau Parlemen 20 awal Oktober di Indonesia, Sekretaris Jenderal DPR RI memastikan seluruh kesiapan infrastruktur persidangan dan keamanan untuk seluruh delegasi yang hadir agar penyelenggaraan P20 di Indonesia berjalan baik. P20 merupakan forum parlemen negara-negara G20 yang diselenggarakan dalam satu rangkaian KTT G20 yang digelar pemerintah. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan akan hadir sekitar 40 ketua parlemen ke Indonesia, 20 ketua parlemen yang bergabung dalam G20, dan 20 ketua parlemen sebagai peninjau. Untuk kegiatan P20 itu kan dilaksanakan, diperkirakan kalau tidak ada perubahan di awal Oktober. Jadi dari sekarang kita memastikan semua infrastruktur di DPR ini harus benar-benar baik gitu ya. Kita sebagai tuan rumah karena itu nanti akan dihadiri oleh 20 ketua parlemen P20 plus undangan peninjau ya. Bisa sampai 40 ketua parlemen nanti. Sehingga dari sekarang kita harus memastikan semua persiapan ini berjalan baik karena nanti kan di bulan Agustus juga ada pidato kenegaraan. Jadi persiapan itu dari sekarang semua sudah harus dipastikan karena kita nggak punya waktu lagi, harus mempersiapkan setelah Agustus. Indra menyatakan seluruh kegiatan persidangan Parlemen 20 pada awal Oktober ini akan dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, sehingga fasilitas pendukung persidangan harus segera diselesaikan. Hilman dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengapresiasi dan bangga atas terselenggaranya acara santunan anak yatim yang digelar DWP Sekjen DPR RI. Dalam rangka mengisi kegiatan di bulan Ramadan 1443 Hijriah, Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Jenderal DPR RI
membagikan santunan pada 50 anak yatim dari pegawai di lingkungan Setjen DPR RI, baik pegawai yang masih bekerja maupun pensiunan. Selain santunan anak yatim, juga diadakan acara mendongeng untuk semua tamu, khususnya anak-anak. Di gedung Setjen DPR RI, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan apresiasi dan kebahagiaan atas terselenggaranya acara santunan anak yatim yang digelar DWP Setjen DPR RI. Kegiatan seperti ini dinilai sangat baik terutama di bulan Ramadan karena selain mendatangkan kebaikan, juga menjadi bentuk kepedulian pada sesama yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berbagi kepedulian terhadap sesama yang kurang mampu, tentu ini menjadi satu tradisi yang baik dan kita berharap ini akan terus dilakukan setiap tahun, bahkan juga mungkin tidak hanya di bulan Ramadan tapi di waktu-waktu lain. Sementara itu, Ketua DWP Setjen DPR RI Tanti Setianta mengatakan, kegiatan santunan anak yatim tahun ini tidak disertai kegiatan yang lebih banyak, mengingat masih di masa pandemi COVID-19. Kegiatan santunan anak yatim oleh DWP Setjen DPR RI diharapkan bisa terus terlaksana lebih baik lagi ke depannya. Masih diberikan kesempatan sehat, kemudian diberikan kelebihan sebagai organisasi kita sisihkan punya kegiatan khusus, apa salahnya gitu. Dan berbagi itu adalah yang nikmat. Acara santunan anak yatim DWP Setjen DPR RI mengangkat tema selagi masih diberikan kesempatan, nikmatnya kita berbagi di bulan penuh berkah ini. Feby dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Berikutnya akan kami hadirkan kepada Anda liputan mendalam khas redaksi TVR Parlemen yang mengangkat isu soal carut-marut masalah pangan. Selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetap di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, puncak arus mudik lebaran diperkirakan akan terjadi di minggu ini. Setelah 2 tahun terjadi pembatasan, mudik tahun ini tentunya harus dipersiapkan dengan baik. Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur meminta kepada mitra kerja pemerintah agar mitigasi kendala infrastruktur pada musim mudik lebaran tahun ini. Berikut laporan langsung dari rekan Elisa Purba beberapa waktu lalu.
Baik, terima kasih. Pemirsa, saat ini saya melaporkan dari Komisi 5 DPR RI. Dan untuk informasi kita bersama bahwa Komisi 5 telah melakukan rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya, yakni ada Kementerian Perhubungan dari Menteri PUPR dan juga Kepala BMKG dan Kepala BNPB atau Basarnas yang membahas terkait infrastruktur dan juga kesiapan dari transportasi menjelang arus mudik di Lebaran tahun ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa 2 tahun belakangan pemerintah melarang melakukan mudik Lebaran dan diproyeksikan pada tahun ini akan terjadi lonjakan. Dan bagaimana tanggapan dari anggota Komisi 5 DPR RI terkait kesiapan infrastruktur dan juga transportasi menjelang mudik Lebaran nanti? Berikut liputan sidangnya untuk Anda. Tetapi rapat kali ini tentu berbeda karena semua telah memprediksikan bahwa Hari Raya Idul Fitri yang akan datang merupakan lonjakan Lebaran yang sangat luar biasa, yaitu diprediksikan sebesar 79 juta orang yang akan mudik di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun di wilayah Sumatera. Meskipun sudah bisa diprediksikan, tetapi ini bukan merupakan suatu pekerjaan yang berat, yang ringan bagi semua stakeholder yang menangani tentang Lebaran ini. Semua telah dipersiapkan, semua telah dihitung, tetapi implementasi dan kenyataan di lapangan bisa saja berbeda. Maka saya sangat sependapat dengan arahan Bapak Presiden bahwa Lebaran ini memang harus dilaksanakan secara baik dan cermat. Cermat itu pengertiannya adalah mengandung unsur ketelitian, kehati-hatian bahwa segala sesuatunya memang harus diperhitungkan secara matang. Sudah dipaparkan oleh Kementerian Perhubungan, oleh Kementerian PUPR, bahkan saya yang sangat kagum dengan pemaparan Korlantas, begitu komprehensif dan sinergis antar stakeholder, segala sesuatu detail itu sudah diperhitungkan. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Hanya saya wanti-wanti dalam implementasi di lapangannya nanti, betul-betul sistem dan monitoringnya itu tetap berjalan. Mengingatkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun 2016 yang lalu. Yang pertama adalah bahan bakar. Tadi sudah disampaikan. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa bahan bakar untuk kendaraan ini, khususnya yang bersubsidi, boleh dikatakan agak sering tersendat pasokannya. Untuk itu tolong ini bisa dipastikan ketersediaan ini cukup. Mungkin nanti dari komisi terkait atau bagaimana dari pemerintah berkoordinasi dengan Pertamina. Kemudian jangan sampai juga terjadi kejadian kasus Brexit 2016. Jadi tadi saya kalau sampai kemudian harus ada pengecekan dan lain-lain, bisa kacau ini. Ini tolong dipersiapkan betul. Karena orang kalau sudah di jalan setengah mati ini, kalau sudah macet apalagi kejadian yang lalu. Terus untuk perhubungan juga tentunya tolong dipersiapkan juga. Untuk posko-poskonya, posko jangan hanya sekedar ada posko. Paling tidak kita bersedekah di hari yang baik. Kita siapkan air minum atau apa yang sekiranya itu bisa membantu bila sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak kita inginkan. Kemudian juga dipersiapkan tenaga medis. Jadi seluruh posko siapapun harus ada tenaga medis. Kemudian ambulans. Kalau perlu kami diminta untuk membantu, kami siap untuk membantu. Pak Kabasarnas, insya Allah kita bisa kolaborasi untuk ini. Kemudian Pak Menteri PU berkaitan dengan kemantapan jalan, Bapak. Ini kita tidak bisa menutup mata kita bahwasanya jalan ini hampir rata-rata hancur. Maka dari itu mungkin nanti dari Kementerian PUPR bisa langsung ke lapangan sekaligus menegur kepala daerah yang ada. Karena ya Allah, udah hancur dah.
Dan ini menjadi salah satu sumber kecelakaan yang memang tidak bisa kita abaikan. Dan pemirsa, itu tadi bagaimana tanggapan dari anggota Komisi 5 yang membahas terkait kesiapan infrastruktur dan juga transportasi menjelang arus mudik Lebaran tahun ini. Kita harapkan bahwa persiapannya bisa matang dan memberikan kenyamanan bagi kita yang akan melaksanakan mudik Lebaran di tahun ini. Saya Elisa Purba, terima kasih dan kembali ke studio. Ya pemirsa, saat lagi kami akan hadirkan pada Anda liputan mendalam soal carut-marut tata niaga pangan di Indonesia. Setelah jeda hanya di TVR 17. Ayo semua rekan kerja, jagalah kesehatanmu. Cuci tangan pakai sabun, awas nanti tertular virus. Ingat kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu. Agar terhindar dari virus, jagalah diri kita, teman dan keluarga kita. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, sejumlah harga komoditas pangan terpantau naik dan langka di pasaran. Anggota Komisi 4 DPR RI Bambang Purwanto mendesak penyelesaian persoalan pangan harus menjadi prioritas pemerintah saat ini. Selengkapnya mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Lonjakan harga pangan sejak akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 membuat kondisi masyarakat semakin sulit. Di tengah situasi pandemi yang tidak menentu, sejumlah harga komoditas pangan terpantau naik dan langka di pasaran. Anggota Komisi 4 DPR RI Khalid menilai diperlukan intervensi kebijakan dari pemerintah pusat untuk segera menanggulangi masalah tersebut. Khalid meminta pemerintah bergerak cepat menangani persoalan ini dengan cara membuat intervensi kebijakan yang efektif untuk menstabilkan gejolak harga pangan. Sinergi dari seluruh stakeholder sangat dibutuhkan untuk dapat mengurai masalah yang selama ini menjadi penyebab kelangkaan komoditas pangan nasional. Di mana permasalahan pangan hampir tiap tahun terjadi. Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Kisruh pangan, karena pangan itu kan hajat hidup rakyat, hajat hidup bangsa. Maka saya melihat ini pemerintah negara harus hadir untuk mengatur khususnya pangan.
tanpa pengaturan pemerintah yang konkret, tanpa sinergitas regulasi dan kebijakan pemerintah, ini akan selalu jadi masalah. Anggota Komisi 4 DPR, Bambang Purwanto mendesak penyelesaian persoalan pangan harus menjadi prioritas pemerintah saat ini. Perlu perhatian serius dan komitmen dari semua pihak untuk dapat memastikan ketersediaan bahan baku, stabilitas harga, serta perbaikan tata kelola pangan. Perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan komitmen yang kuat dari pemerintah bahwa yang dikeluhkan mereka, kayak tahu tempe tadi kan, bahan bakunya kedelai, kemudian juga biaya produksi sangat mahal, sehingga menurut saya perlu melakukan perbaikan tata kelola pangan. Intervensi kebijakan dari pemerintah juga perlu dibarengi dengan kolaborasi antar kementerian untuk upaya yang lebih optimal dalam menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Komoditas pangan dan perdagangan telah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Anggota Komisi 6 DPR RI, Dedi Yefri Hanteru Sitorus, menyatakan pemerintah kurang memiliki keberanian untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanatkan undang-undang. Bahkan ia menilai pemerintah sudah gagal pasca kenaikan barang kebutuhan pokok dan sejumlah komoditas pangan prioritas. Perlu kolaborasi, sinergi dengan kementerian lain. Tetapi siapakah sebenarnya simpulnya? Simpulnya Kementerian Perdagangan. Jadi upaya kolaborasi itu harus menjadi inisiatif Kementerian Perdagangan. DPR juga meminta pemerintah segera membenahi produksi dan distribusi pangan dalam negeri. Seiring melonjaknya harga sejumlah komoditas akibat bergantung pada impor, sehingga menyebabkan carut-marut distribusi pangan. Pemerintah harus berani melangkah untuk membuat inovasi substitusi pangan. Anggota Komisi 4 Firman Subagio menduga penyebab kenaikan harga ini muncul karena ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan peluang untuk meraih keuntungan pribadi. Selain itu, anomali akibat dampak cuaca terjadi di berbagai negara serta diperparah dampak perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga dan tersendatnya keran impor seperti pupuk dari Rusia dan lain sebagainya. Sukses untuk membuat kebijakan impor, tetapi gagal untuk mendistribusikan kayak kedelai. Gonjang-ganjing kemarin kan sama. Nah, posisi ini yang memang berbeda lah ya. Kalau kedelai kan produksi kita nggak ada. Tapi kalau CPO itu melimpah ruah, hanya salah di mekanisme daripada distribusi dan tata kelolanya. Tanggung jawabnya Kementerian Perdagangan, bukan Menko Perekonomian. Menko Perekonomian itu hanya kebijakan itu udah bagus, kita atungi jempol karena posisi rakyat susah, pemerintah, presiden, Menko langsung memutuskan kasih subsidi. Untuk masalah gonjang-ganjing ini saya yakin akan berkepanjangan ya. Alasannya adalah ketika perang Rusia dan Ukraina ini tidak berhenti, KCL kita kan dari sana. Sawit CPO masih mengandalkan KCL dari impor. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan kepada Anda sorotan media nasional yang mengupas seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Usai jeda berikut ini tetap di TVR 17.
Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kita Subki Abdul. Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di hari Rabu ini? Kita kembali lagi dalam headline ataupun juga media online yang membahas terkait dengan apa saja pendapat ataupun juga isu seputar DPR RI. Dan kalau misalnya kita membahas soal headline media online kali ini pemirsa, membahas soal Wakil Ketua DPR RI yang akan mempertimbangkan terkait dengan penundaan rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru atau DOB untuk Papua. Ini ada sejumlah headline media online dari beberapa media online, ada CNN, ada Tribun juga. Dan juga ini terkait dengan Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad. Kemarin ini menerima kunjungan dari delegasi pimpinan Majelis Rakyat Papua atau MRP. Kunjungan ini dalam rangka penyampaian aspirasi terkait dengan rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB Provinsi Papua. Pemirsa, seperti diketahui pimpinan MRP ini meminta DPR untuk menunda pembahasan 3 rancangan undang-undang. Ketiga rancangan undang-undang itu yakni rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Tengah, dan juga yang ketiga ini terkait rancangan undang-undang tentang Provinsi Pegunungan Tengah. Supmi Dasko mengatakan bahwa DPR RI akan mencoba mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait agar evaluasi daerah otonomi khusus ini berjalan dengan lancar. Dan pemirsa, ini Dasko juga berjanji akan turut serta dalam memformulasikan agar semua berjalan dengan baik dan juga tidak ada eskalasi ataupun juga gesekan antar kepentingan. Dan sebelumnya ini MRP juga telah mengajukan uji material terhadap Undang-Undang Otsus Papua ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan di kesempatan kali ini yang sama, Ketua MRP Timotius Murib meminta agar dilakukan penundaan pembahasan rancangan Undang-Undang DOB Papua sampai dengan hasil uji materi MK yang saat ini sudah 6 kali menjalani sidang. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, ini terkait dengan headline media online, yaitu soal Ketua DPR RI yang mendorong pemerataan pendidikan untuk semua. Ya pemirsa, bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda, ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini hadir dalam acara bimbingan teknis atau BIMTEK soal pemasaran ekonomi kreatif untuk mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah di kota Solo, Jawa Tengah. Dan Ketua DPR RI di hadapan 300 perwakilan mahasiswa penerima KIP ini kuliah dari berbagai kampus. Puan menjelaskan bahwa soal kekayaan sumber daya manusia di Indonesia ini yang luar biasa, apalagi dengan kondisi bonus demografi yang ada di depan mata. Puan menyebutkan KIP merupakan wujud kehadiran negara dalam pengembangan SDM di Indonesia. Dan melalui KIP ini Puan berharap semua generasi muda punya kesempatan yang sama dalam dunia pendidikan, dan acara BIMTEK KIP ini digelar bersama dengan Kementerian Pariwisata. Tercatat ada 2.250 orang yang menerima KIP kuliah sejak tahun 2022. Dan Erwin Nopiter Situmorang ini selaku panitia acara BIMTEK KIP mengatakan acara ini dihadiri mahasiswa dari seluruh Jawa Tengah, utamanya Solo, Sragen, Wonogiri, Karangasem, Sukoharjo, Klaten, Semarang, Kebumen, dan juga Magelang. Itu tadi headline media online pada hari ini, permintaan terkait dengan penundaan rancangan Undang-Undang DOB untuk Papua, juga soal Ketua DPR Puan Maharani yang mendorong pemerataan pendidikan. Kembali ke Medi Nugroho. Ya, terima kasih Uki yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat berkumpul dengan keluarga bagi Anda yang sudah mudik lebaran. Dan bagi Anda yang belum, pastikan persiapan mudik Anda direncanakan dengan baik agar selamat sampai kampung halaman.
Saya Mendy Nugroho beserta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan undur diri. TVR Parlemen, referensi Indonesia.